Sebelum memulai video ini, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sandi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Jenny dan MPM 2041333 dari kelas 1 BUMG. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video presentasi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Buddha. Topik yang akan saya bahas di video presentasi kali ini adalah kenakalan remaja mengenai narkoba. Seringkali kita mendengar kata kenakalan remaja. Jadi, apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja merupakan tingkah laku anak usia belasan tahun yang melanggar batas toleransi orang lain ataupun lingkungan sekitar yang melanggar norma-norma, agama, dan juga hukum. Kenakalan remaja ini bukan hanya sekedar tingkah laku yang usil dari anak belasan tahun tersebut, tapi terkait masalah serius yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu contoh kenakalan remaja yang kerap terjadi yaitu pengkonsumsian obat-obatan atau narkoba. Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif lainnya yang apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kecanduan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi narkoba. Faktor yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ini merupakan faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa alasan yang menjadikan seseorang mengkonsumsi narkoba. Timbulnya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap narkoba sehingga membuat orang tersebut mencoba akan narkoba untuk bersenang-senang, pelarian dalam masalah yang dihadapi, dan juga agar terlihat lebih bergengsi dan lebih diterima dalam suatu kelompok. Pengertian yang salah bahwa mengkonsumsi narkoba sekali-kali tidaklah menjadi sebuah masalah juga merupakan alasan penyalahgunaan narkoba. Padahal pengertian tersebut salah dikarenakan narkoba membuat seseorang menjadi kecanduan dan juga menjadi punya rasa ingin terus akan narkoba. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Selain karena faktor individu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terjerat kasus narkoba. Pertemanan yang tidak sehat berupa ajakan dari teman sebayanya merupakan faktor terbesar seseorang terjerumus dalam narkoba. Tidak berani berkata tidak pada narkoba. Lemahnya penegakan hukum, lingkungan yang bebas obat-obatan, serta bisnis penjualan narkoba yang ditutupi oleh masyarakat sendiri. Itu semua merupakan faktor yang menyebabkan seseorang jatuh dalam narkoba. Pengkonsumsian obat-obat terlarang telah melanggar Pancasila Buddhis sila kelima, yaitu Surameraya Majapahmadana Weramani Sika Padam Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Apabila kesadaran telah lemah oleh racun narkoba, maka orang yang mengidap racun berbahaya tersebut seolah-olah seperti telah mati. Dalam hubungannya dengan kesadaran, di dalam Dhammapada 21, Sang Buddha bersabda, kesadaran adalah jalan menuju kehidupan, ketidaksadaran adalah jalan menuju kematian. Orang yang sadar tidak akan mati, yang tidak sadar seolah-olah telah mati. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, seseorang hendaknya mengendalikan diri, baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Hal ini diterapkan guna menjalankan sila dan juga bertekad untuk tidak melanggar sila kelima dari Pancasila Buddhis. Cara lainnya adalah dengan bergaul dengan teman yang baik. Di dalam Sigala Sutta, kita diajarkan bahwa teman yang baik memiliki ciri-ciri penolong, teman di waktu senang dan susah, teman yang memberi nasihat baik, dan juga teman yang simpati. Peran orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga sangat diperlukan. Orang tua bisa lebih memperhatikan anak-anaknya, memberikan informasi lebih terkait dampak penggunaan narkoba dan juga hukuman yang akan diterima apabila seseorang mengkonsumsi narkoba. Berikut akan saya ceritakan sebuah cerita terkait kenakalan remaja mengenai narkoba. Sarah memiliki dua teman yaitu Fitri dan Lara. Mereka bertiga berteman dari kecil.
Sifat Fitri bertolak belakang dengan sifat Lara. Lara merupakan anak yang rajin, cermat, dan ulet, sedangkan Fitri merupakan anak yang kurang peduli dan juga mudah percaya kepada orang lain. Belakangan ini diketahui bahwa Fitri berteman dengan seorang pengguna narkoba. Maka dari itu, Fitri pun juga ikut terpengaruh terhadap rayuan si pengguna narkoba tersebut untuk mengkonsumsi narkoba. Dikarenakan Fitri dan Sarah merupakan teman dari kecil, maka ia berencana untuk menawarkan narkoba tersebut kepada Sarah pada saat mengerjakan tugas kelompok. Pada saat Fitri ingin menawarkan narkoba tersebut kepada Sarah, Lara pun mengetahuinya. Ia segera menghentikannya dan juga menasehati Fitri. Dengan muka yang kesal, Fitri pun mengiyakan perkataan Lara. Setelah selesai dari kerja kelompok dan pada saat Lara pulang, Fitri yang tidak pantang menyerah segera merayu Sarah, menyuruhnya untuk mencoba mengkonsumsi narkoba. Karena godaan, perkataan manis, dan juga efek kesenangan sesaat yang dikatakan oleh Fitri, Sarah akhirnya mencobanya. Kemudian ia menjadi kecanduan. Pada suatu ketika di mana Fitri dan Sarah sedang mengkonsumsi narkoba, Lara tanpa sengaja melihatnya. Lara segera menghentikannya dan juga menasehati serta memberitahu dampak dari narkoba. Fitri dan juga Sarah tidak mendengar nasihat dari Lara. Kemudian Lara mencari ide lain agar mereka tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Cara yang Lara lakukan tidaklah mempan bagi mereka. Dengan berat hati, Lara melapor polisi dan kemudian polisi membawa Fitri dan juga Sarah untuk direhabilitasi. Pada pembahasan kali ini dengan topik kenakalan remaja mengenai narkoba, saya mengambil Sutta Ajaran Buddha. Bait syair ini saya ambil dari Dhammapada 247 Malawago mengenai warga tentang noda, yang artinya juga barang siapa biasa minum arak dan barang ragian, ia disebut sedang mencabut akar tunggang sendiri di dunia ini. Dalam Anguttara Nikaya Sutta Pitaka, Buddha Gotama menekankan betapa besar akibat negatif yang ditimbulkan dari pemabukkan. Duhai para biku, peminum minuman keras secara berlebihan dan memakan makanan yang memabukkan secara terus-menerus, niscaya dapat menyeret seseorang dalam alam neraka, alam binatang, dan alam iblis. Akibat paling ringan yang ditanggung oleh mereka yang karena kebajikan lain adalah terlahir sebagai manusia gila atau sinting. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan di video kali ini adalah janganlah sekali-sekali mencoba akan narkoba, hindari dari pergaulan yang buruk, dan juga terapkanlah 5 sila Pancasila Buddhis di dalam diri kita. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya minta maaf, dan juga akhir kata saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya.